السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى رسول الله المجتبى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، alhamdulillah, puji dan syukur wajib hanya kita haturkan kepada Allah Jalla wa Ala, Ar-Razzaq, Zat yang melimpahkan berbagai macam jenis rizkinya kepada kita. Rizqul abdan wa rizqur ruh wa rizqud din. Baik itu rizki yang berkaitan dengan fisik kita, baik itu rizki yang berkaitan dengan ruh kita, atau bahkan rizki yang berkaitan dengan kehidupan beragama kita. Karena sejatinya rizki dari Allah tidak hanya terbatas pada yang terlihat, yang nampak, atau yang terbayangkan dalam diri kita masing-masing dengan versinya yang berbeda-beda. Akan tetapi semua bentuk kenikmatan merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan cakupannya sangat amat luas. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya untuk kita, agar kita dapat menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebentar, tahfidz di atas masih jalan atau bagaimana? Kok berisik banget? Berisik apa ini? Ya, dibubarkan. Baik, suara-suara entah di bawah atau di atas mohon untuk ditenangkan ya. Karena bermajelis ilmu itu butuh kekhusyuan. Bermajelis ilmu butuh hadirnya hati. Bukan sekadar fisik kita yang hadir di sini. Akan tetapi kita hadirkan hati kita di majelis yang mulia ini. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di majelis ilmu, maka yang paling penting adalah hati kita yang dihadirkan di sini. Jangan sampai fisik, jangan sampai mata, jangan sampai lisan, jangan sampai gerakan badan seolah-olah khusyuk menimba ilmu, tetapi ternyata hatinya berkeliaran di luar sana. Yang terpenting adalah sekali lagi hati yang dihadirkan di dalam setiap amalan-amalan soleh kita. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di tempat yang mulia ini. Ahabbul biqa' ilallah, tempat yang paling Allah cintai, masajidullah, yaitu tempat-tempat sujud, tempat-tempat hamba bersimpuh di hadapannya, yakni masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan saking mulianya, bagaimanapun bentuk bangunannya, bagaimanapun kuat atau lemah konstruksinya, kalau itu diwakafkan, kalau itu ditujukan untuk masjid Allah, maka disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Dan rumah tersebut disandarkan kepada Allah, itu kata para ulama idhafatut tasyrif, karena disandarkan sebagai bentuk kemuliaan. Rumah disandarkan kepada Allah, maka menjadi rumah yang mulia, Baitullah. Tapi semewah apapun rumah kita, namun tidak disandarkan kepada Allah, semahal apapun, bahkan mungkin ada rumah yang lebih mahal daripada masjid, ada gedung yang lebih mewah daripada masjid, tetapi karena tidak disandarkan kepada Allah, maka semewah apapun, semahal apapun, tidak menjadikannya mulia. Baik, jamaah rahimani wa rahmakumullah, kama jama'ana fi hadzal makan, fa nasallallahu an yajma'ana fi jannatih. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, maka kita memohon kepada Allah semoga kita juga dikumpulkan kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mulai kajian dalam pembahasan kajian rutin di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis yang ke-20 berapa? 28 ya, 27 sudah. Tentang dosa dan tentang kebaikan dan keburukan, tentang kebaikan dan dosa. Ya, kita akan masuk di hadis yang ke-28. Namun sebelumnya para jamaah sekalian, tadi malam lewat di beranda halaman Facebook kami, yang mana kalimat ini membuat kami merasa tertampar, ya. Ini saya, tadi subuh ya, tadi subuh membuat tulisan ini seolah kami tertampar karena kita banyak melalaikan akan hal ini. Maka bukan dalam rangka minta-minta, bukan dalam rangka atau memohon ya kepada makhluk, tidak sama sekali. Tapi terutama nasihat ini kami sampaikan untuk hati kami yang banyak lalai. Mungkin kenal dengan salah seorang imam di Masjidil Haram Makkah yang bernama Syekh Yasir Ad-Dawsari. Pernah dengar? Walaupun kalau tidak salah kontrak beliau sudah habis, tetapi kemarin ketika Ramadan diundang kembali untuk menjadi imam tamu. Jadi imam tamu karena sudah selesai kontrak menjadi imam. Syekh Yasir Ad-Dawsari hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, perhatikan, dan na'udzubillah kalau ini kemudian diaminkan malaikat, maka kita semuanya kena mungkin. Beliau berkata, ya Allah, kullaman jawwa'a ahla Ghazzah aw syaraka fi tajwi'ihim aw kana qadiran ala an yarfa'al ju'a anhum wa lam yaf'al fala tumithu hatta yashtahil luqmah wa la yajidha. Ini doa beliau. Ya Allah, setiap orang yang membuat penduduk Gaza kelaparan, siapapun orangnya, atau ikut serta membantu membuat mereka kelaparan, atau dia mampu mengangkat atau menghilangkan kelaparan dari mereka, namun tidak melakukannya, maka jangan engkau matikan dia sampai dia menginginkan sesuap nasi,
namun dia tidak mampu mendapatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat doa beliau. Ini doa bukan doa kutukan kepada kita yang tidak peduli sedikit pun kepada mereka dengan harta-harta kita. Tapi ini bentuk kepedulian hati beliau. Bagaimana lihat penduduk Gaza, penduduk Rafah yang sekarang juga dibantai, namun tidak sedikit pun harta kita yang kita sisihkan untuk mereka. Maka saya minta panitia ya, untuk infak hari ini seluruhnya kita insya Allah akan berikan kepada mereka. Maka siapkan Bapak Ibu sekalian, sisihkan walaupun berapapun, minimal bukan hanya sekedar kepedulian kita kepada muslim-muslimah, minimal untuk kita, agar kelak harta kita nanti tidak dihisab menjadi hisab yang berat di hadapan Allah. Setidaknya ada yang kita sisihkan, ya Allah, saya nggak bisa banyak ya Allah, tapi setidaknya saya menyisihkan sedikit untuk mereka. Ya, ini bukan sebuah kebetulan, Pak. Saya ngomong begini bukan sebuah kebetulan, tapi atas takdir Allah. Ketika scroll handphone lewat beranda, kemudian ada tulisan ini, jadi langsung saya tertampar dengan tulisan tersebut. Ya, jangan dimatikan orang tersebut sampai dia membutuhkan sesuap nasi, tapi ternyata dia nggak mampu untuk mendapatkan sesuap nasi tersebut. Ini matikan dia dalam keadaan apa? Lapar. Yang mana dia lapar tapi nggak bisa dapat apa-apa untuk bisa mengenyangkan perutnya. Ya, ini bukan, sekali lagi bukan kutukan untuk kita. Ya, semoga bukan kutukan untuk kita, tapi sebagai bentuk kepedulian agar kita terdorong ya. Agar kita terdorong, jangan sampai sedikit pun kita nggak punya rasa iba. Apalagi mohon maaf, jangan dukung orang-orang atau artis-artis yang mereka masih mengkampanyekan, masih makan minum di tempat-tempat yang mana biayanya diperuntukkan untuk Yahudi dan orang-orang yang membantai kaum muslimin. Ya, awal-awal boikot rame, tapi sekarang orang berbondong-bondong. Ada yang ke McD, ada yang beli ini, beli itu. Subhanallah. Bahkan saya dengan istri, belanja pun kita mikir dulu sekarang. Ini produk ini yang biasanya mohon maaf, sabun cuci piring saja. Ya, sabun cuci piring saja saya ganti itu. Jadi, kenapa, Pak? Ini bicara iman, Bapak Ibu. Ini bukan bicara kita butuh untuk duniawi kita, tapi ini bicara iman. Seorang mukmin yang lurus imannya, yang istiqomah hatinya, gak mungkin membiarkan ada mukmin lainnya tersiksa, menderita, gak mungkin. Kalau dibiarkan tidak peduli, maka itu menunjukkan akan kecacatan dan kelemahan imannya. Ya, semoga ini sekali lagi, karena demi Allah kami juga lalai, kami juga lupa. Mungkin doa ya, tapi jangan sampai kita mengatakan minimal doa. Tidak, doa itu maksimal. Doa itu maksimal karena itu senjatanya kaum mukminin. Tetapi masa iya untuk urusan duniawi kita jor-joran dengan duniawi kita, betul atau tidak? Tapi kalau untuk akhirat kita perhitungan, nggak kepikiran. Subhanallah. Betapa kalau kita begitu, betapa dungunya kita. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Ya, insyaallah infak hari ini, karena kami alhamdulillah terhubung dan tergabung di sebuah grup namanya Multaqa Duat Indonesia. Ya, di sana alhamdulillah kami satu grup dengan Ustaz Khalid Basalama, dengan Ustaz Syafiq, dengan Ustaz Sufyan Baswedan, dengan Abdullah Roy. Alhamdulillah Ustaz kibar dalam grup tersebut terkumpul ya, dan kami alhamdulillah dengan jalannya Ustaz Habib Salim Mukhtar kami digabungkan ke sana, dan alhamdulillah donasi yang terakhir terkumpul melalui Taib sudah kami salurkan dan sudah sampai di Gaza alhamdulillah. Ya, maka itu sudah berapa bulan yang lalu ya. Maka kita ya yang sudah lalai, mari kita sisihkan walaupun sedikit ya, silakan, nggak masalah. Jangan Ustaz saya cuma sekarang nggak bawa cuma 5.000, nggak masalah. Cuma 10.000 nggak masalah. Yang penting nanti di hadapan Allah kita bisa jawab, ya Allah saya sudah menyisihkan walaupun cuma sedikit, daripada sama sekali tidak.
Baik, kita masuk di hadis yang ke-28. Allahumma ansur ahla Gaza wa Palestin wa fi jami' muslimin fi budan jami' muslimin. Allahumma amin ya rabbal alamin. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun waddi' fa'awsina qal usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'a wat-tha'ah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kami sebuah mau'izah, pelajaran, nasihat, yang mana nasihat tersebut, kata beliau, wajilat minhal qulub, membuat hati kami bergetar takut, fadharafat minhal uyun, dan membuat air mata itu menetes keluar. Maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat tersebut adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Ya, berilah kami wasiat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Ini wasiat luar biasa Bapak Ibu, yang menjadikan kita selamat di dunia dan akhirat. Sekali lagi, ini yang kelak akan membuat kita selamat di dunia dan akhirat, pasti kalau kita menjalankannya. Bertakwa kepada Allah, tetap dengar dan taat sekalipun kepada pemimpin dia dari kalangan budak. Kenapa? Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, maka kalian akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Terjadi atau tidak? Ya, Islam diobok-obok, Islam kaum muslimin diacak-acak. Ya, ini pemandangan yang memang sudah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari. Kalian akan dapati nanti perselisihan yang sangat banyak. Maka apa solusinya? Perhatikan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi kalian memegang teguh sunnahku. Ini jalan keselamatan Bapak Ibu. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, yang mendapatkan petunjuk, al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan apa? Gigi geraham. Kalau sudah di gigi geraham maksudnya apa? Pegang teguh keras, sulit untuk dilepas. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru, karena sesungguhnya perkara yang baru dalam urusan agama, dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat.
Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, mungkin kita mengira di mana letak kita pengen nangisnya, di mana letak hati ini menjadi bergetar takut. Karena para jamaah sekalian, ini nasihat menurut para sahabat adalah nasihat yang agung. Nasihat bukan nasihat biasa. Dan ini yang akan menjadikan selamat dunia dan di akhirat. Bagaimana menyikapi pemimpin, bagaimana menyikapi perselisihan yang banyak yang nanti pasti dihadapi, bagaimana nanti selamat di akhirat, ini semuanya ada dalam hadis ini. Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah takwa. Nasihat pertama adalah apa? Takwa. Maka takwa itu Bapak Ibu, ra'su kulli amr, ra'su kulli khair. Takwa itu adalah pusat segala kebaikan. Takwa itu adalah kepala dari segala bentuk kebajikan. Seseorang yang ingin mendapatkan kebaikan, maka yang paling utama dibenahi adalah apa? Takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai macam definisi yang insya Allah sudah sering disampaikan, sudah sering didengar, sudah sering diingat, dan semuanya insya Allah benar. Walaupun ada definisi takwa yang bagus yang direkomendasikan oleh banyak para ulama, tetapi ya itu cukup ya, para jamaah insya Allah sudah mengetahuinya. Seseorang menjalankan perintah Allah di atas ilmu, ikhlas karena Allah. Seorang meninggalkan larangan di atas ilmu dan ikhlas karena Allah. Itu secara umumnya, itu takwa kepada Allah. Tapi secara garis besarnya, takwa itu adalah bagaimana engkau membuat sebuah benteng yang menghalangi dirimu dengan neraka. Itu takwa. Karena takwa diambil kata waqayaqi, yang artinya melindungi. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi gimana caranya kamu gak masuk neraka? Itu takwa. Gimana caranya kamu bikin benteng, kamu bikin pertahanan, kamu bikin tameng yang melindungimu tidak masuk ke dalam neraka. Itu namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yang nanti kami akan hubungkan dengan nasihat, karena kita masih di bulan Dzulhijjah. Ya, kita masih berada di bulan-bulan haram para jamaah. Dan alhamdulillah masih panjang ini. Dzulqa'dah sudah berlalu, Dzulhijjah masih kita jalankan. Dan nanti akan ada Muharram. Ini berurutan hari demi harinya. Maka ini kesempatan besar kita mengumpulkan pundi-pundi pahala untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang nanti insyaallah taala dengan rahmatnya semoga menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, was-sam' wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan taat. Ini maksudnya dengar dan taat kepada siapa? Kepada siapa? Waliyul amr.
kepada wali amr. Wali amr itu maksudnya apa? Yang memegang urusan, artinya penguasa, pemimpin. Dalam hal ini berarti kita di Indonesia apa? Presiden. Ya. Dan tidak sedikit masyarakat kita, tidak sedikit bahkan mungkin sebagian jamaah kita yang lisannya tidak bisa ditahan untuk menahan diri menggibahi pemimpin, untuk seolah-olah sami'na wa ta'na tapi menjelekkan pemimpin, ya, untuk seolah-olah wajib ta'atul lil amri tapi apa? Protes dengan kebijakan-kebijakannya dengan cara yang tidak benar. Sebentar. Sebentar, orang tua nelfon. Ya, Bi. Ya, Bi, lagi kajian, Bi, kajian dulu. Ya, itu. Ya. Orang tua di atas apa? Orang tua di atas segalanya. Enggak segalanya. Orang tua di atas manusia yang lainnya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah ya, saya lagi ada tamu, ada Umi ya di belakang. Umi nelfon, saya bilang, "Ini bentar Mi, lagi ada tamu." Tamunya Ustaz Salim. Langsung beliau bilang, "La tuqaddimu 'alal Jangan dahulukan tamu di atas ibu, enggak boleh. Jangan dahulukan tamu di atas orang tua. Jadi ya, jangan dahulukan kajian di atas. Nah, itu maksudnya selama kita masih bisa angkat. Tapi jamaah matikan handphonenya biar nggak bisa ditelepon. Ya, karena nanti alasannya begitu. Kalau jamaah silent, matikan handphonenya kalau bisa ya. Baik. Jadi ini ya barangkali kita juga para jamaah sekalian, ahlu sunnah wal jamaah, terutama orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, itu kan diantara prinsip yang wajib dipegang oleh mereka adalah taat kepada ulil amri dalam kebaikan, tidak dalam keburukan. Tidak dalam keburukan. Jadi kalau memerintahkan kita kepada keburukan, nggak boleh kita taati. Di sini saya tidak mengajak berontak, tidak mengajak melawan, tidak mengajak membelot atau yang semakna dengan yang lainnya. Salah satu contohnya, kalau kita dianggap senantiasa taat sama pemimpin, apapun yang diucapkannya, yang diterapkannya, yang menjadi kebijakannya, tapi kan kita juga tegas dalam menyampaikan dalil tentang perpajakan, betul atau tidak? Tentang bea cukai. Kita katakan apa? Terancam orang yang menarik pajak, menarik bea cukai, terancam tidak bisa masuk surga. Jadi ketaatan kepada makhluk termasuk kepada pemimpin itu ada batasannya. Hukum asalnya wajib taat kepada pemimpin kecuali dalam perkara-perkara yang mungkar. Jelas? Demikian para jemaah. Jadi kalau ada orang menuduh kita, sering ya dapat tuduhan begitu. Jadi ya intinya senantiasa taat sama pemerintah, tidak melihat batasannya, maka kita bisa bantah dengan kalimat itu. Karena berlaku hadis Nabi SAW yang mengatakan innama ta'atu fi ma'ruf. Ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf, yang baik saja. Adapun pada perkara yang tidak ma'ruf, itu tidak wajib
taat. Baik. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan dengan tegas, sekalipun yang memimpin kalian tadinya adalah seorang budak. Kita ridho nggak Pak? Ada budak, dia jadi pemimpin, malah kita jadi rakyatnya. Kalau secara perasaan, secara hati nggak ridho kita ya. Aduh, ini budak, orang susah tadinya, sekarang jadi pemimpin negara. Tapi karena Nabi, sekalipun dia seorang budak, tetapi menjadi pemimpin sah di antara kalian, maka wajib taat. Ya, wajib taat. Kalau kita kan sering juga tuh, bukan membela tapi membuli. Turunan apa? Cina, apalagi PKI, apalagi antek ini, antek itu, betul atau tidak? Kuffa alaika hadza, tahan lisan kita. Itu bukan manhajnya ahlus sunnah. Dan yang pernah begitu, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Karena apa? Ketika pemimpin itu wibawanya sudah rusak, dan rakyatnya itu tidak lagi taat kepada pemimpin, maka dipastikan negara itu hancur. Maka dipastikan negara itu rusak. Dan kalau negara itu sudah rusak disebabkan kewibawaan pemimpinnya itu hilang, maka apa yang terjadi? Nggak ada kesejahteraan dalam negeri, nggak ada. Yang terkena dampak siapa? Ya kita juga, semua kita. Ya, maka ini wasiat, sekali lagi bukan wasiat biasa. Ini wasiat bukan wasiat yang rendahan, tapi ini wasiat yang sangat agung untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, siapa yang hidup di antara kalian nanti, pasti kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Apalagi kita. Itu dulu dikatakan oleh Nabi kepada siapa? Kepada siapa? Sahabat. Terjadi nggak setelah Nabi wafat? Terjadi, ada perselisihan antara siapa? Ali dan Muawiyah. Setelahnya, sampai kita semakin parah. Dan benar ini kata Nabi SAW. Maka apa solusinya? Baik. Maka apa solusinya? Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin kami akan sedikit tambahkan rincian kiat mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah jalan kepastian bagi siapa yang menempuhnya, bagi siapa yang menjalaninya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin ingkar atas janji-janjinya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kiat-kiat ini kami ambil dalam sebuah faidah artikel yang bagus, yang mana kiat yang akan disampaikan ini merupakan buah madrasah dari ibadah yang ada pada bulan Zulhijjah. Buah madrasah daripada ibadah yang dikerjakan di bulan Zulhijjah. Coba saya ingin tanya dulu, bulan Zulhijjah itu erat kaitannya dengan ibadah apa saja? Yang pertama, haji dan umroh. Ya, bagi siapa yang ada umrohnya, bagi siapa yang tamattu, umroh dulu kemudian haji. Kemudian ibadah kurban. Sholat dulu sebelum kurban. Masa tiba-tiba nyembeli aja?
salat Id al-Adha. Kemudian kurban. Ya, sebelumnya puasa Arafah. Apalagi? Apalagi? Ya, banyak bertakbir, banyak menyibukkan diri dengan bertakbir di berapa belas hari? 10 hari. Di 13 hari bulan awal Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, menyibukkan diri dengan amal soleh, terutama di 10 awal Dzulhijjah. Itu erat kaitannya, berarti berbagai macam ibadah numplak di bulan Dzulhijjah. Yang mana ibadah ini nggak ada di bulan lain, Pak. Terkumpulnya berbagai macam ibadah ini tidak ada di bulan lain hatta Ramadan. Betul atau tidak? Di Ramadan apa, Pak? Ngaji, puasa, qiyam. Ya kan begitu kan? Haji bisa puasa. Yang lain iktikaf, dia haji itu. Enggak bisa. Ya. Karena benar apa kata Nabi SAW, tidak ada hari yang lebih baik dibandingkan hari-hari yang ada di 10 awal Dzulhijjah, kecuali dibandingkan dengan Lailatul Qadar. Selain daripada itu, 10 awal Dzulhijjah lebih baik, karena berbagai macam ibadah itu dikerjakan di sana. Maka apa buah madrasah dari ibadah yang dikerjakan di awal atau di bulan Dzulhijjah? Yang mana ini menjadi kiat agar kita selamat di dunia dan akhirat. Saya katakan pasti selamat di dunia dan akhirat bagi siapa yang menempuh jalan tersebut. Yang pertama, memperkokoh iman dan tauhid. Dan ini tidak lepas kaitannya dengan wasiat Nabi tadi, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Memperkokoh iman dan tauhid. Apa maksudnya para jamaah? Di antara kaitan poin kiat yang pertama ini, kita ambil dari buah madrasah dari ibadah kurban. Buah madrasah dari ibadah kurban. Ibadah kurban, Bapak Ibu sekalian, mengajarkan kita pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya memperuntukkan, pentingnya hanya menunjukkan, pentingnya hanya memurnikan ibadah itu kepada Allah. Ini ibadah kurban. Sebagaimana juga haji. Karena dalam ayat kurban dan dalam ayat haji itu benar-benar disebutkan tentang tauhidnya. Perhatikan ayatnya, semuanya hafal. Fasolli li rabbika wanhar. Lihat ada kalimat apa? Li rabbika. Salatlah dan sembelihlah li rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Allah. Jadi ibadah kurban mengajarkan kita agar kita benar-benar meluruskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan ayat haji para jamaah dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan apa? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, disebutkan langsung. Kan kalau banyak para jamaah ya, misalnya ada yang nggak disebutkan walaupun di ayat lain disebutkan. Misalnya wa aqimus sholata wa atuz zakat, nggak disebutkan lillahnya, ya nggak? Walaupun dalam ayat lain ada. Tapi ini langsung, Pak. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata-mata untuk siapa? Allah. Dan benar ternyata menurut pengalaman baik bagi siapapun itu berat menjaga keikhlasan dalam urusan apa?
umroh dan haji. Makanya Allah tegaskan lillah. Betul atau tidak? Kalau sholat kita bisa sembunyi, ya. Kalau sholat bisa sembunyi, tapi haji disaksikan banyak orang. Tetangga-tetangganya mau tidak mau tahu. Makanya berat menjaga keikhlasan dalam umrah dan haji. Demikian pula dalam hal kurban. Fasalli li rabbika wanhar, ditegaskan juga li rabbikanya. Karena berat menjaga keikhlasan ketika kita berkurban. Makanya sekali lagi, berkurban mengajarkan kepada kita pentingnya tauhid, agar seluruh ibadah kita hanya diperuntukkan untuk Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am 162 sampai 163. Ayatnya semuanya hafal insyaallah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk siapa? Lillah, untuk Allah Rabbul Alamin. Ini berat para jemaah, tentang ikhlas ini berat. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan yang demikian itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Ya. Jadi kiat selamat di dunia dan di akhirat adalah memperkokoh iman dan tauhid. Makanya hati-hati ya ketika kemarin ada orang berkurban hanya untuk gengsi, hanya untuk dikatakan orang ini selalu berkurban, berarti dia berkurbannya bukan untuk Allah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat Bapak Ibu sekalian. Percuma besar bobotnya, percuma bagi-baginya ke banyak orang, tapi kalau tujuannya bukan Allah, berat Bapak Ibu. Jadi hati-hati menjaga keikhlasan. Karena Bapak Ibu sekalian, tauhid dan iman ini adalah kunci yang paling utama kita selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, perhatikan hadisnya. Man qabila minni al-kalimah allati aradtu ala ammi. Siapa yang menerima dariku sebuah kalimat yang pernah aku tawarkan kepada pamanku. Kalimat apa itu? Kalimat apa? Siapa yang menerima dariku sebuah kalimat yang mana kalimat ini pernah aku tawarkan kepada pamanku. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Ini kata Nabi, siapa yang menerima kalimat itu yang mana aku pernah tawarkan kepada pamanku, faraddaha, kemudian aku sodorkan dia, namun dia menolaknya. Tetapi siapa yang menerimanya, fahiyalahu najatun, maka siapa yang menerima kalimat tauhid tersebut, maka ini menjadi jalan keselamatan baginya. Ini kata Nabi, fahiyalahu najatun, maka kalimat tauhid tersebut akan menjadi keselamatan baginya. Makanya tadi saya katakan jalan pasti mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat yang paling utama apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, nah ini kaitannya pas juga dengan hadis ini. Tauhid, memperkokoh iman, memperkokoh takwa. Tadi kan kata Nabi apa yang pertama? Wasiatnya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Makanya saya wasiatkan sebelum kami jelaskan perinciannya,
Bapak Ibu sekalian, di zaman kita sekarang ini kita lebih tertuntut lagi untuk benar-benar selektif dalam memilih guru, untuk benar-benar selektif dalam pengajian, untuk benar-benar selektif dalam melihat tontonan-tontonan ilmu. Kenapa? Karena benar apa kata para ulama, al-qulubu dhaifah, hati manusia itu lemah, wasyubuhatu khattafah, sedangkan syubhat itu, penyimpangan itu benar-benar menyambar dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, bawah. Syaitan dari mana saja pak arahnya, nggak ngelihat dia, wah kanan kiri, nggak, dari mana saja ada celah untuk menyesatkan manusia, disesatkan manusia. Ada celah menyimpangkan manusia, disimpangkan manusia. Maka sekali lagi, karena semakin merebak, semakin banyak, semakin merajalela di mana-mana penyimpangan, kita lebih tertuntut lagi untuk berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah Nabi SAW. Apalagi di negeri kita ini yang sesat dibiarkan, ya, yang sesat viral, yang benar dikucilkan. Betul ya? Ya. Kan ya, yang sedang ramai sekarang, saya sebut nama aja ya, Mama Gufron, ya. Kemudian anehnya lagi Pak, Bapak Ibu sekalian, saya sebut nama nggak masalah. Ini kalau yang sudah parah, sesat menyesatkannya, saya nggak ada basa-basi saya untuk menyampaikannya. Setuju nggak? Keprok atuh. jangan. Itu kata dia, bukan kata saya. Yang anehnya lagi Pak, ada kiai, doktor menyetujuinya. Ada kiai, doktor Pak, menyetujuinya. Dia bilang jangan dihinakan, jangan direndahkan. Barangkali dia memang punya perjalanan batin. Bahasa Suryani itu bahasa Nabi Adam, bahasa para nabi juga. Walaupun hari-harinya Nabi Muhammad SAW itu pakai bahasa Arab itu hari-harinya, tapi beliau juga paham bahasa Suryani itu. Subhanallah. Saya sebut nggak kiainya? Nggak usah lah ya. Nah, ya itu dia. Untuk ikhwan aja ya. Namanya Hashim Ar-Razi. Ya. Ya. Maaf ya, saya katakan demi Allah, Bapak Ibu menjadi saksi, di majelis saya hampir bisa terhitung jari ayam. Jari ayam ada berapa sih? Mungkin jari ayam ada yang 3, ada yang 4, yang benar. Antum kalau makan ceker ayam gimana? Nggak pernah dihitung ya? Ibu-ibu paling tahu tuh kan, suka ngesop ibu-ibu tuh. Kita mah kan cuma nikmatin aja ya. 3 apa 4? 4, 3, 5, 3 segini. 4. Ada yang belakang 1, depan 3 kan gitu. 4 ya. Mungkin terhitung jadinya. Silakan buka kajian saya di YouTube. Ya, sekarang kan mudah kita mengakses apa? Ceramah orang ya. Bapak Ibu menjadi saksi. Saya paling jarang, bukan paling anti, saya paling jarang menyebut nama di majelis ilmu. Itu atau tidak? Menjadi saksi, siap ya? Dunia akhirat loh ini. Tapi kalau yang benar-benar menyimpang, maaf, MUI pada kemana ini? Ya, saya bukan merendahkan lembaga ini, bukan. Tapi tolong,
siapapun lembaganya yang punya kewenangan dalam hal ini, kok yang begitu dibiarkan? Ya. Tapi yang benar lanjutkan saja ya. Baik, intinya para jamaah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apa hikmah yang bisa kita petik? Benar apa kata Nabi? Itu yang pertama. Benar apa kata Nabi? Nanti akan ada perselisihan yang banyak. Maka kita dituntut untuk apa? Untuk lebih hati-hati dalam menghadapi zaman ini. Kalau kita tidak menjalankan kiat-kiat yang disampaikan ini, yang semuanya sumbernya adalah Quran dan Sunnah, maka kalau jalan selamat kita tidak dapatkan, tidak ada pilihan lain kecuali apa? Celaka. Maka yang kedua, sekali lagi, berpegang teguh dengan Sunnah. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ini merupakan pondasi ibadah setelah tauhid, setelah ikhlas, adalah apa? Berpegang teguh dengan Sunnah. Lihat, dalam masalah haji, dalam masalah ibadah kurban yang tadi sama-sama kita katakan, kita jawab, kira-kira ibadah apa yang memang berkaitan, erat kaitannya dengan Dzulhijjah? Tadi jawabannya apa? Haji. Jawabannya apa lagi? Kurban, kan begitu. Jawabannya apa lagi? Puasa. Maka lihat, kita kaitkan dengan poin yang kedua ini, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara haji kalian. Apakah bisa orang wukuf, saya pengen biar nggak panas, nanti saya wukufnya Januari aja deh, hajinya nanti musim dingin saja, bisa atau tidak? Tidak. Saya oke lah, saya wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Ini masalah haji nih. Tapi saya mau wukufnya di mana? Di Masjidil Haram, mumpung lagi sepi Ka'bah. Boleh atau tidak? Tidak. Tempatnya diatur, waktunya diatur. Bisa nggak kita sesuai selera kita kemudian keluar dari aturan? Tidak. Itulah di situ kita harus apa? Berpegang teguh dengan aturan yang telah ditetapkan Nabi SAW. Sama seperti ibadah kurban. Saya mau potong sembelihan saya biar cepat. Kenapa? Tetangga-tetangga saya sudah pada lapar nih. Pada subuh aja deh, biar habis sholat langsung nyate. Bisa? Nggak bisa. Atau 2 hari sebelumnya bisa? Waktunya ditetapkan. Bisa nggak? Orang kampung saya nggak suka daging-daging merah, nggak suka. Sapi, domba, unta nggak suka. Ayam aja deh, saya beli 3 jutaan buat saya bagikan satu kampung. Bisa? Nggak. Hanya terbatas 3 hewan kurban saja, al-an'am, unta, sapi, kambing atau domba. Kemudian ada tukang sate. Paling enak sate itu apa? Kata tukang sate, batibul atuh. Di bawah 3 bulan. Tahu batibul? Ya, sate itu dombanya umurnya di bawah 3 bulan. Batibul, ada matibul, balibul di bawah 5 bulan. Begitu. Silakan tanya. Kalau pernah ke Tegal, mampir tuh banyak tuh, ya. Tapi di Tegal nggak ada warteg tuh, Pak. Heran saya, di mana-mana warteg ada, di Tegal nggak ada. Karena namanya warung makan, warung nasi, ya. Sama kayak di Padang tuh nggak ada masakan Padang nggak ada, ya. Itu kalau mampir di sana ada pilihan tuh, batibulan. Tapi apakah ibadah kurban bisa begitu? Nggak ada aturannya. Umurnya harus sekian. Untuk kambing berapa? 1 tahun. Untuk domba 6 bulan. Untuk sapi 2 tahun. Ada aturannya. Harinya pun ada aturannya. Ada batasan awalnya, ada batasan akhirnya.
Kalau tidak demikian, maka tidak diterima, dianggap sedekah biasa kurbannya. Maka dari madrasah ibadah di bulan Dzulhijjah ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah kalau kita mau selamat dunia dan akhirat. Haji harus sesuai sunnah, kurban harus sesuai sunnah. Demikian dengan zikir, dengan sholat dan berbagai macam ibadah. Kalau kita ingin selamat, maka berpegang teguh dengan sunnah. Makanya ulama mengatakan sunnah ini, Bapak Ibu, sunnah ini ibarat perahunya Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh, ketika banjir bandang itu Allah tetapkan, Allah timpakan kepada kaumnya, siapa yang selamat di zaman Nabi Nuh? Siapa? Siapa yang selamat? Ya cuma yang naik di atas perahu, sisanya binasa, tenggelam semuanya. Termasuk hewan yang naik perahu itu selamat. Hewan bayangkan selamat. Demikian sunnah Nabi seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik ke atas sunnah tersebut, ke atas kapal tersebut, maka dia selamat dan tidak celaka, tidak tenggelam. Ya, ini kiat yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, buah madrasah yang menjadi kiat keselamatan dunia dan di akhirat adalah menyibukkan diri dengan amal soleh. Menyibukkan diri dengan amal soleh. Menyibukkan diri dengan amal soleh. Sebagaimana di 10 pertama yang sudah berlalu di awal bulan Dzulhijjah, seorang memperbanyak takbir, zikir dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka bukan berarti berlalunya 10 hari terbaik yang pernah ada di dunia ini kemudian berlalu juga amal ibadah ketaatan kita, tidak. Ya, ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menyibukkan diri dengan amal soleh. Sekalipun musim ketaatan berlalu, tetapi selama nafas kita belum berlalu, selama nyawa kita masih berada dalam kandungan jasad kita, maka jangan berhenti beramal soleh. Karena Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahi Tuhanmu sampai datang kematian kepadamu. Apalagi ibadah, Bapak Ibu, apalagi ibadah di zaman fitnah sekarang kita ini, maka pahalanya kata Nabi, al ibadatu fil haraj ka hijrati ilayya. Ibadah di zaman fitnah itu pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bapak Ibu, dulu para sahabat berani mengorbankan nyawanya, meletihkan tubuhnya, meninggalkan kampung halaman dengan hartanya demi hijrah bersama siapa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang dia beribadah kepada Allah di zaman fitnah seperti ini sama pahalanya seperti para sahabat dulu yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, Pak. Hijrah, Pak. Berapa ratus kilometer itu antara Madinah dan Mekah? 400 kalau nggak salah ya. Dan itu kan ada yang jalan kaki, ada yang naik tunggangan dan lain sebagainya. Sekitar 7 hari itu. Sekitar 8-10 hari orang mengadakan perjalanan tersebut. Ya, tapi kita ibadah sekarang, menyibukkan diri ibadah di zaman fitnah seperti berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang keempat, menjaga persatuan. Ya, menjaga persatuan. Jadi para jamaah sekalian, apalagi yang sudah ngaji, jangan perkara-perkara sepele menjadikan kita berpisah, bercerai, menjadikan kita berselisih, jangan. Karena persatuan itu diantara kiat agar kita bisa selamat. Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya,
dan jangan kalian bercerai-berai, ya. Sebagaimana semboyan yang ada di negeri kita, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, dan itu ada ayatnya, ya. Tapi bersatunya di atas tali ikatan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah agar kita selamat di dunia dan di akhirat, memperbanyak doa. Sebagaimana ketika kita berada di hari di mana jemaah haji wukuf di Arafah, kita pun apa? Memperbanyak doa di sini, ya. Baik, ini 5 poin utama, ya, bagaimana kita mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, dan dengan segala nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa istiqomah berada di atas jalan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan Allah jauhkan kita dari berbagai macam makar syaitan, makar iblis, dan makar-makar musuh Islam yang mencerai-beraikan kita dan yang membuat kita bisa menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian ini tidak kalah pentingnya, dari hadis ini diingatkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang berpegang teguh kepada sunnah para sahabat. Ya, tentang berpegang teguh kepada sunnah para sahabat. Terutama 4 khalifah utama: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in wa radu anhu. Yang mana mereka adalah orang-orang terdepan, orang-orang yang paling beriman, orang-orang yang paling bertakwa setelah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan juga di ujung hadis Nabi mengingatkan kepada kita agar kita benar-benar menghindari yang namanya perkara baru dalam urusan agama. Ingat, ya, bid'ah itu urusan agama, bukan urusan dunia. Jadi speaker, ya, mikrofon, mobil, dan lain sebagainya itu nggak masuk dalam ranah bid'ah, nggak. Karena maksud bid'ah itu adalah ketika ada seorang itu mengada-adakan urusan-urusan yang tadinya tidak ada, yang berkaitan dengan urusan agama. Adapun urusan wasilahnya, kadang sering ente main bidah-bidahin, sono haji lu pakai unta, ada yang begitu, ya, jangan naik pesawat. Padahal kita nggak pernah bilang bid'ah naik pesawat, bid'ah naik motor, nggak pernah. Ya, bid'ah pakai pulpen nyatet pengajian, bid'ah pakai tab, bid'ah YouTube, nonton pengajian di YouTube, nggak pernah. Maksudnya adalah perbuatan suatu ibadah yang tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan dari sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhu. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, ini hadis yang ke-28, ya. Insyaallah berikutnya kita akan masuk di hadis yang ke-29, ya. Insyaallah mungkin ini akan kita kaji di pertemuan yang akan datang insyaallah.
Baik, mungkin beberapa faidah ya dari hadis ke-28. Yang pertama, pentingnya saling memberikan nasihat. Sebagaimana dulu Nabi senantiasa memberikan nasihat, wejangan kepada para sahabatnya. Dan di antara perkara yang paling kita butuhkan bahkan di zaman sekarang adalah butuh nasihat. Jadi jangan pernah bosan untuk dinasihati. Jangan pernah bosan juga menasihati. Tapi tentunya kita harus lihat tempat, kita harus lihat waktu, kita harus lihat kondisi seseorang ya ketika kita akan menyampaikan nasihat. Kemudian lihat para jamaah sekalian, ada hubungan kuat antara hati dengan mata. Ada hubungan kuat, ada hubungan erat antara hati dengan mata para jamaah. Apa hubungannya? Kalau hati itu merasa takut, maka air mata itu akan keluar. Dan kalau hati itu keras, maka air mata pun akan kering. Maka bisa disimpulkan, air mata yang sudah mengering menunjukkan akan kerasnya hati. Wa na'udzubillah wa nashku ila rabbina jalla jalaluh min qaswati qulubina. Dan kita berlindung kepada Allah, kita mengadu kepada Allah dari kerasnya hati-hati kita. Allahumma layyin qulubana, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah lembutkan kembali hati kita yang terlanjur sudah penuh dengan noda dosa, noda maksiat, yang sudah terlanjur berkarat karena kemaksiatan dan kekhilafan juga kesalahan kita. Semoga Allah berkenan untuk melembutkannya kembali, menghapus semua noda-noda yang ada dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian para jemaah, hati yang keras akan membuat air mata itu mengering, dan air mata yang mengering menunjukkan hati yang keras. Baik. Yang berikutnya, wajib bagi setiap kita untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kami sampaikan sunnah, maksudnya apa? Semua perjalanan hidup Nabi. Wajib kita mempelajari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar salat sunnah apa yang dikerjakan beliau, zikir sunnah apa, bacaan sunnah apa, amalan sunnah apa. Tapi maksud sunnah itu cakupannya luas. Jadi wajib kita berpegang teguh mempelajari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa alasannya? Karena bagaimana seorang itu bisa berpegang teguh dengan sunnah kalau dia tidak tahu ilmunya? Betul atau tidak? Dia nggak tahu metode Nabi seperti apa. Dia nggak tahu sikap Nabi seperti apa. Dia nggak tahu ibadah Nabi seperti apa. Kemudian dia mengatakan wajib berpegang teguh kepada sunnah. Nah, gimana? Bagaimana caranya kalau kita tidak tahu ilmunya? Maka berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, kiat pertamanya adalah dengan cara mempelajarinya. Ya, dengan cara mempelajarinya.
Baik, kemudian semua perkara yang diada-adakan dalam syariat Islam tidak ada yang baik, semuanya adalah penyimpangan. Jadi hati-hati kalau kita dengar bahwasanya ada macam-macam bid'ah. Di antaranya ada bid'ah hasan. Ya. Dengan berbagai macam dalil yang dijadikan sebagai pendukung atas pernyataan tersebut. Hati-hati ya. Baik. Ini barangkali para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, beberapa faidah ya dari hadis ke-28. Kita sudah lama tidak bahas fadilah amal ya. Bawa. Yang lain bawa. Baik, mungkin 1-2 hadis kita bahas ya, agar bisa selesai juga. Coba pinjam kitabnya, PDF-nya belum ada pindah. Ya sudah setengahnya, sayang ya kalau kita nggak kaji ya. Witir sudah ini? Ini 15-nya udah. Kayaknya udah. Kelewat ya. Ya, keutamaan mensolati jenazah. Ini buku Fadilah Amal yang saya tulis sendiri ya. Fadilah Amal. Ini juga kita kaji, cuma sudah lama saya lupa. Ini mumpung ingat. Kenapa ini penting? Karena kalau ini langsung erat kaitannya dengan amalan yang bisa kita kerjakan. Dan kita nanti jadi tahu amalan ini apa khasiatnya. Nah, kan kalau orang-orang kampung gitu ya, suka kalau ketemu ustadz, ketemu kiai, suka minta amalan ya. Nah, kasih aja amalan ini. Ya. Ini amalan yang sesuai dengan sunnah sahihah. Baik. Nah, di sini diantaranya yang akan kita bacakan keutamaan mensolati jenazah. Insyaallah semuanya sudah populer ya. Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana falahu qiratan. Kila wa mal qiratan qala mithlu jabalaini al-'azimain. Halaman 124 bagi yang bawa bukunya. Barang siapa menyaksikan jenazah sampai ia mensolatinya, maka baginya 1 qirat, dan barang siapa yang menyaksikannya atau menggiringnya sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Maka ditanyakan, apa itu qirat? 2 qirat itu bagaimana? Seperti 2 gunung besar. Ya. Jadi di antara amal soleh yang ringan tapi pahalanya besar, berat, gunung loh. Berapa ini hitungan ya? Bukan 1, 2, 30, 40 ton lagi, gunung. Sedangkan nanti amalan kita kan nanti ditimbang. Bayangkan kalau amalan ini diterima sama Allah, ditimbang berapa ton itu ya? Setelah ton apa Pak? Yang lebih berat dari ton apa? Hah? Kuintal lebih bawahnya kayak. Apa setengah ton? Ada. Wallahu a'lam.
Ya bayangkan, itu menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Cuma apa? Cuma ikut sholat jenazah. Ya, makanya perlu kita tahu amalan-amalan apa yang ringan tapi memberatkan timbangan. Yang sesuai sunnah adalah mensolati jenazah di tempat khusus di luar masjid. Jadi dulu begitu Pak. Ada tempat khusus di luar masjid, sholatnya di situ. Misalnya di pelataran gitu Pak ya. Tapi tidak masalah ketika seorang itu disolati jenazahnya di dalam masjid, nggak masalah insyaallah. Makanya kata Ibnu Qudamah, tidak masalah mensolati mayit di masjid jika tidak dikhawatirkan mengotorinya. Jadi dulu yang dikhawatirkan kenapa? Karena takut masih menyisa tetesan darahnya atau kotorannya masih keluar. Maka yang kotor masjid, gitu ya. Ya. Kemudian keutamaan 2 rakaat sunnah subuh. Apa keutamaannya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya, nah ini perlu kita bacakan syarahnya para jemaah. Maksudnya apa lebih baik daripada dunia dan seisinya? Maksudnya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya bagi yang menganggap dunia adalah kebaikan. Bagi yang menganggap dunia adalah kebaikan. Jadi kan orang menganggap dunia ini kebaikan. Maka ingat, 2 rakaat subuh jauh lebih baik. Ya, 2 rakaat sunnah subuh jauh lebih baik bahkan daripada dunia dan seluruh isinya. Jika diinfakkan, jika dimaksudkan infak fi sabilillah, jika dimaksudkan infak fi sabilillah, maka artinya dia yang mengerjakan 2 rakaat subuh seolah-olah dia berinfak lebih banyak daripada seluruh dunia dan seluruh isinya. Coba Pak, kita kan berinfak berat Pak ya. Kalau banyak, maka dengan ringan 2 rakaat subuh itu lebih baik daripada kita apa? Berinfak harta yang seisi dunia. Lebih baik itu daripada menginfakkan harta dunia dan seisinya. Dan bahkan tentang keutamaan 2 rakaat subuh ini para jemaah, Nabi nggak pernah meninggalkannya bahkan ketika safar. Nabi tidak pernah meninggalkannya bahkan ketika safar. Bahkan ketika sakit juga nggak ditinggalin sama Nabi. Kata Aisyah, fa amma man lam yakun yada' sahihan wala maridan wala ghaiban wala syahidan fa rak'ataini qabla al-fajr. Adapun salat yang tidak pernah beliau tinggalkan baik dalam keadaan sehat, sakit, safar, mukim adalah hanya 2 rakaat fajar. Baik. Ya, Allahu a'lam bishawab. Sebagai tambahan para jamaah sekalian, berkaitan dengan 2 amalan yang terakhir adalah 2 rakaat subuh. Bagi siapa yang terbiasa mengerjakannya lalu tertinggal, entah keburu komat, entah kita ke WC dulu dan lain sebagainya, intinya dia tertinggal tidak mengerjakannya, maka boleh diqadha. Baik diqadha langsung setelah subuh atau diqadha nanti setelah masuk waktu duha. Boleh diqadha bagi siapa yang biasa mengerjakannya. Bagi yang nggak pernah mengerjakannya, jangan tiba-tiba qadha. Nggak pernah ngerjainnya kok tiba-tiba qadha. Ya, biasakan dulu, sudah biasa baru qadha, paham ya? Nggak biasa, waduh saya nggak. Ya udah, itu diantara kekeliruan. Kemudian juga poin yang ingin saya tambahkan adalah banyak orang menganggap begini Bapak Ibu. Waduh, jangan sampai ketinggalan nih 2 rakaat
qabliyah subuh. Kenapa? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kami katakan, apalagi sholat wajibnya. Kalau kita merasa hati kita, oh ini lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, maka lebih besar lagi harapan kita ketika kita mengerjakan sholat subuhnya. Karena sholat subuhnya hukumnya wajib, rukun Islam, maka pahalanya pasti jauh lebih besar dibandingkan sholat sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali ya. Silakan kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Untuk berdiri ya. Silakan Pak. Ya, kalau sering tertinggal 2 rakaat subuh berarti sering-sering dikodoknya. Kalau selama itu alasannya syar'i nggak masalah. Kalau selama alasannya syar'i, benar syar'i, dia qadarullah dia punya gangguan di perutnya misalnya, selalu buang hajat, padahal qomat akan tiba misalnya, udzur atau bukan? Udzur, dia nggak ingin begitu. Maka dia ngejar salat berjamaah tapi nggak terkejar qobliyahnya, maka nggak masalah, dia qadha selama udzur syar'i. Tapi kalau kebiasaan terlambat, dia sholat jamaah di qadha tiap hari, orang puyeng ini. Itu namanya bukan syariat tapi adat kebiasaan. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik. Apakah mengkonsumsi daging kurban boleh lebih dari 3 hari? Baik, Bapak Ibu, banyak yang salah kaprah masalah hewan kurban. Perhatikan Bapak Ibu, ini agar tidak terjadi di tahun yang akan datang. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, untuk hewan kurban, jangan kita memikirkannya itu dadakan. Bahkan dari hari ini saya akan berkorban nanti, pahalanya dapat Pak. Kalaupun umur kita nggak disampaikan nanti, tapi pahalanya sudah didapatkan. Kenapa? Sudah ada niatan walaupun masih 1 tahun lagi. Yang pertama itu. Yang kedua, masalah bagian. Kita sering dengar masalah pembagian orang sahibul Quran, sahibul kurbannya dia mendapatkan 1/3. Itu nggak harus. Bahkan kalau dia katakan afdol dikasih semua. Karena menjadi apa? Menjadi sedekah bagi dia. Jadi nggak harus biar sesuai sunnah. Nggak, lebih baik justru diberikan semuanya. Nggak mesti harus 1/3 dia makan, 1/3 dia tabung, 1/3 dia dibagikan, kemudian ada yang dihadiahkan. Nah, apa yang dia miliki nggak masalah, dia tabung sampai setahun nggak apa-apa kalau nggak buruk, nggak basi. Nggak masalah mau 3 hari, mau 4 hari, ya. Jadi nggak ada masalah. Allahu a'lam bishawab. Dan berikan yang terbaik ya. Bapak Ibu, saya mungkin yang save nomor saya pasti sering lihat status saya ya. Walaupun kalau status pasti mengandung iklan gitu ya. Karena dagang, kalau di masjid nggak bisa saya dagang. Tapi benar, saya kemarin pulang ke Bandung jemput orang tua ibu saya jalan sama kakak. Dan apa yang saya dapatkan di Bogor juga, di dekat pondok, saya pernah datang ke orang kampung, ada domba besar, ada domba kecil. Pak, saya beli nih. Oh iya sok, ini dijual. Yang ini kenapa? Saya bayar sekian. Enggak, ini mah buat ekah. Buat apa? Akekah. Terus ini mah buat kurban. Jadi Pak, orang kampung yang awam Pak, mereka memberikan terbaik kalau untuk kurbannya Pak. Itu orang kampung yang gak ngaji, ekonominya terbatas, tapi kalau untuk Allah mereka kasih yang terbaik.
saya dapatkan orang ngaji, maaf bukan nyinyir, dan saya istighfar untuk diri saya sendiri juga. Saya dapatkan orang ngaji yang mampu, saya bilang bukan yang nggak mampu. Dalam akikah nyariannya apa? Yang paling murah, paket hemat betina yang siap jadi. Kenapa? Karena yang penting gugur kewajibannya. Itu kita, Pak. Itu kelokan kita yang sudah ngaji lama tuh. Sama seperti maaf juga. Sama seperti kita beli pakaian, kalau buat undangan begitu rapi, tapi untuk menghadap Allah yang sembarangan, pakai kaos, pakai ini. Dulu ulama, Pak, kita kan ngaku katanya pengikut salaf. Dulu ulama sengaja beli pakaian yang paling mahal untuk menghadap Allah. Bahkan saya dengar ceramah, Masya Allah ya, walaupun ini nggak wajib. Ada sebuah ceramah, saya nggak sebutkan namanya karena saya nggak rekomendasikan untuk untuk diambil ilmunya karena masih campur-campur gitu ya. Tapi ada satu ceramah yang membuat saya, subhanallah, ini begitu memuliakan Allah sampai segitunya. Jadi beliau itu, hadahullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia dan kepada kita semuanya. Beliau itu kalau sholat subuh nggak berani bahkan pakai pakaian bekas yang dia pakai saat tidur. Jadi semuanya diganti baru untuk menghadap Allah. Niatannya saya yakin itu lurus. Bapak Ibu, emangnya nggak malu pakai pakaian? Dia bilang begitu, pakai pakaian bahkan celana dalam diganti saya. Kalau kita kan maksudnya nggak segitunya ya. Tapi sebenarnya apa? Apa yang terlihat nampak zahir, kenapa untuk menghadap Allah kita kasih yang sembarangan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Makanya saya dengan kakak saya kalau di Bandung seperti Ustaz Abu Haidar gitu ya. Alhamdulillah katanya, kata kakak, alhamdulillah saya laku yang mahal-mahal dombanya. Kenapa? Karena memang sudah disyiarkan berikan yang terbaik untuk Allah. Jadi ya seperti yang saya dengar dari kakak saya, karena memang di Bandung tinggalnya Ustaz Abu Haidar As-Sundawi, ya beli dombanya yang 9 juta, yang 10 juta. Ya memang harus kasih yang terbaik. Kita kan ikut sunnah tapi nggak mau modal gitu, paham ya? Ya saya juga, ini untuk pelajaran bagi saya juga untuk kedepannya, untuk kita semuanya. Ini kita apa? Daging, kulit, apalagi Pak? Darah itu nggak akan nyampe sama Allah. Yang nyampe apa Pak? Pengorbanan kita, takwa kita kepada Allah. Maka semakin besar pengorbanan kita kan berarti semakin diuji hati kita, betul atau tidak? Cinta kita genggam dunia atau kita serahkan untuk Allah. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan termasuk saya punya mertua. Ini sebagai motivasi untuk Bapak Ibu sekalian, itu sudah nabung dari hari ini untuk tahun depan. Karena punya warung, saya tahu benar. Jadi ditanya kemarin telepon, beli apa? Mau beli yang 6 juta. Itu yang apa bukan kaya Pak. Jadi setiap hari nabung 15.000, tapi istiqomah. Dan begitu tiap tahunnya. Itu orang awam Pak, orang awam, nggak ngaji kayak kita, nggak banyak paham agama, tapi bisa begitu. Kalau untuk akhirat, nah, kita yang makin ngaji makin ngirit. Ya. Baik, semoga Allah menjaga Ustaz dan umat selalu, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya baru tahun ini mengenal sunnah. Alhamdulillah, ini nikmat yang paling besar yang ada pada hidup kita ya. Dikenalkan apa? Hidayah sunnah. Keluarga saya memiliki majelis yang setiap minggunya ada kajian ibu-ibu, namun di dalamnya banyak sekali bidah-bidah yang dilakukan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengubahnya? Saya masih muda, qadarullah, keluarga saya belum ada yang mengenal sunnah. Saya takut ada perdebatan, sementara ilmu saya masih sangat jauh. Mohon pencerahannya. Saya sudah bertemu satu ustadz sunnah di daerah saya. Beliau bilang pelan-pelan saja diubah. Apakah selama bid'ah itu berjalan saya berdosa? Enggak. Sebagai anak harus benar-benar bijak, harus benar-benar lembut, harus benar-benar pelan-pelan ya. Jadi di antara kiatnya mungkin disarankan, boleh nggak kali-kali saya ngundang ustadz saya, yang ustadznya bisa masuk di tengah pengajian orang-orang seperti itu.
Itu salah satu kiatnya. Kemudian kuatkan doa agar mendapatkan hidayah. Kemudian juga kita tidak akan dapat dosa ketika kita minimal ingkari dengan apa? Dengan hati. Jadi itu mungkin ya menjadi solusi bagi penanya ketika dia memang belum mampu untuk menyampaikan kebajikan tersebut secara langsung. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya dia berkata, bid'ah itu ada dua bentuk, yaitu bid'ah mahmudah dan bid'ah madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bagaimanakah atau apa contoh dari bid'ah mahmudah? Ini perlu kami teliti terlebih dahulu. Pertama itu, kemudian kami perlu lihat selain daripada riwayat yang nyampe kepada beliau dan maksud beliau apa. Yang mana ini memang sering dijadikan dalil bagi para penganut bid'ah, bagi para penganut mazhab Syafi'i yang menghalalkan segala cara untuk membuat amalan-amalan baru dalam Islam dengan niat yang penting baik. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan rinciannya bisa kita kaji. Tapi kalau seandainya benar, riwayatnya benar dari Imam Syafi'i, siapa yang didahulukan perkataan Nabi dibandingkan perkataan Imam Syafi'i? Rasulullah SAW. Ustaz, saya pernah Pak, dalam status saya katakan ketika ada seorang ustaz menyampaikan batal wudu ketika istri atau suami saling bersentuhan, batal wudunya. Sedangkan Rasulullah SAW mencium Aisyah dan beliau tidak wudu lagi untuk sholatnya. Maka ketika saya komentar, Aisyah dicium Nabi dan tidak wudu lagi, ada orang komentar, ih norak katanya. Disangkanya Imam Syafi'i nggak tahu hadis itu ya. Ya, paham maksudnya? Saya nggak tanggapi. Ya, intinya begini. Ketika ada satu pendapat siapapun itu, kalau dihadapkan dengan perkataan Rasulullah SAW maka ditolak. Bahkan jangankan itu, perkataan sahabat. Ini Ibnu Abbas yang berkata, yushiku an tanzil hijarah minas sama. Hampir saja turun hujan batu dari langit. Aqulu qala Rasulullah, aku berkata, Rasulullah berkata, wa taqulu qala Abu Bakar wa Utsman. Sedangkan kalian lebih mendahulukan pendapat Abu Bakar dan Umar. Itu sekelas siapa? Abu Bakar dan Umar, yang kemuliaannya jauh daripada para imam, tanpa sedikit pun merendahkan para imam. Kita punya uang disimpan deposito. Bolehkah kita menggunakan bunga uangnya untuk keperluan sehari-hari? Gimana hukumnya? Ini haramnya di sini. Subhanallah. Ini haramnya. Ya. Bertakwa kepada Allah. Ini bukan bunga tapi apa? Makan bangkainya. Ya. Jangan itu yang disebut dengan riba itu makan riba berarti. Berbagai produk yang menjadi kebutuhan hidup manusia lebih banyak diproduksi oleh orang Yahudi dengan merek-merek yang populer serta tertera logo halal. Bagaimana cara agar kita tahu membeli produk halal tapi diproduksi oleh pabrik yang tidak berafiliasi dengan produk Yahudi? Cari, googling sekarang gampang. Insya Allah itu bisa jadi salah satu referensi ya. Jadi cari ini berafiliasi ke sana enggak, begitu. Ada sebagian orang mengatakan bahwa kelompok Salafi adalah kelompok yang tidak peduli terhadap saudara-saudaranya yang sedang dizalimi. Contoh Palestina. Menurut mereka kelompok Salafi tidak terdengar suara protesnya, alias diam saja, tidak pernah turun ke jalan dan sebagainya. Seolah Salafi ada di pihak Zionis.
Mohon penjelasan Ustaz tentang tuduhan orang-orang tersebut. Kalau saya gampang jawabnya. Tadi speakernya kedengeran nggak? Hah? Tadi di awal pengajian kedengeran suara saya tentang Palestina? Terdengar nggak suaranya? Nah, sudah, itu cukup. Jadi Allah mengatakan wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ngapain orang bodoh diladeni? Kalau orang meladeni orang bodoh berarti sama-sama bodoh. Makanya Imam Syafi'i paling nggak mau berdebat dengan orang bodoh, paling nggak mau. Kalau dengan orang pintar siap, dan pasti kalah kalau sama Imam Syafi'i. Tapi beliau nggak mau kalau sama orang bodoh. Jadi kita harus bisa membedakan mana orang bodoh, mana orang pintar. Kalau kita nggak bisa bedakan, berarti sama-sama bodoh juga kita. Ya, jadi ya singkatnya adalah berpalinglah dari perkataan-perkataan tersebut, dari ocehan-ocehan tersebut. Bagaimana kalau kita awalnya belum ada niatan kurban karena belum ada uang? Ketika masuk 10 hari Dzulhijjah dapat rezeki, bolehkah berkurban? Boleh. Sementara sudah cukur rambut nggak masalah. Karena niatannya baru, maka dia menahan diri dari itu semenjak niatannya ada. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya tentang masalah selektif memilih guru. Bagaimana dengan memilih guru tahsin? Apakah harus gurunya sunnah? Walaupun mereka cuma mengajarkan cara baca Al-Quran dengan benar dan biasanya bukan mengajarkan tafsirannya. Biasanya, tapi tidak sedikit juga menyelipkan keyakinannya. Ya, jadi kalau ada yang selamat dalam masalah bacaannya, selamat juga akidahnya, kenapa? Kenapa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini kami bukan berarti sedang mengkotak-kotakan, sedang mencemooh kelompok-kelompok lain, tidak. Ya, ini hanya sebagai bentuk kepedulian bagaimana agar kita bisa terjaga akidahnya, agar bagaimana kita bisa menjaga tauhid kita, agar kita bisa menjaga agama kita. Karena ini adalah nikmat yang paling mahal yang pernah Allah berikan kepada kita. Itu saja niatannya, bukan untuk merendahkan yang lain, tidak. Karena kalau ada orang menyimpang bukan direndahkan, didoakan. Walaupun dengan cara kita mengingkari kemungkaran juga, tapi jangan direndahkan. Wah, ini orang sesat nih, pasti masuk neraka. Jangan direndahkan. Doakan dan kita memohon dan kita juga bersyukur kepada Allah karena tidak ada di barisan orang-orang yang menyimpang, ya. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita teguh di atas Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Barangkali ada yang ingin tanyakan secara langsung. Kami masih sediakan waktunya. Ya, silakan. Bagaimana dengan dia tidak mempunyai pagar pembatas halaman gitu. Jadi kayak jika ada masjid dan beberapa ruangan di bagian belakang itu, pas itu masuknya itu ada sisi samping dan belakang itu ada makam, tapi dia pakai pagar besi. Apakah masjid itu bisa kita sholat di situ atau di sini? Tapi di luar masjid ya. Jadi kalau di sini mungkin pas tangga kedua dan pelataran belakang masjid itu ada makam yang masih bagian masjid ya. Aksannya enggak, Pak. Ya, aksannya tidak. Kalau di depannya ada pagar baru ya, tapi kalau masuk bagian walaupun tidak ada pagarnya yang nempel ada besi begitu, ya aksannya amannya jangan dulu aja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Cukup mungkin ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khususnya untuk iman kita, untuk hati kita, untuk akidah kita. Semoga menjadi keselamatan di dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang sedang tertindas, terzalimi, semoga segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah lapangkan rezeki kita untuk bisa membantu mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin
اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي جميع بلدان المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقضي حاجتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته